Oke guys, kali ini saya ada pesanan jam tangan. Ada apa itu 4 jam tangan ini tuh laku semua, dan saya akan menyervis 4 jam tangan ini sekaligus. Oke, yang pertama ini ada kalendernya juga, ada yang tiga ini tidak. Yang pertama yang ini guys, ini bisa, ini cuma ganti baterai atau ganti mesin atau servis mesin, saya juga nggak tahu ya. Ini jam lama, jam gudang ini guys ya. Ya karena kita belanjanya tuh stok-stok lama, jadi kita harus pintar-pintar menyervis jam tangan seperti ini, karena jam tangan yang lama ini justru lebih bagus daripada jam-jam sekarang guys. Ada pencintanya sendiri untuk jam-jam yang lawas seperti ini. Ini kalau dilihat dari IC nya sih kayaknya udah kena guys, udah kena dikit. Oke, kita cek dulu, saya pasang baterai dulu. Oh ini hidup baterainya, maksudnya untuk jamnya gimana ya. Emang cuci-cuci gudang kan, ini jam cuci gudang. Oke, ini enggak ada kendala, dan jarumnya juga enggak ada yang nempel. Hidup, yang ini hidup, langsung saya pasang lagi. Oke, enggak ada kendala, ini udah hidup. Satu tinggal yang ini hidup atau ganti mesin atau gimana. Waduh, ini mesinnya udah kena ini guys, dan jenis mesinnya pun juga beda ini kayaknya ya. Udah jamuran seperti ini ilmu baru guys ya. Kalau misalkan teman-teman tuh punya jam tangan dan baterainya mati, itu jangan lama-lama disimpan. Kalau bisa tuh baterainya dikeluarin dulu kalau mau gitu. Kalau mau mesinnya tidak kena, itu biasanya mesinnya rusak itu karena baterainya terjadi kebocoran guys, karena terlalu lama gitu juga. Oke, saya cek dulu ini baterainya hidup. Matahari bersinar. Oke. Tut tut turut tut tut turut tut 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 turut. Waduh, ini mati guys, dia udah kena ini. Oh ya, ini mekaniknya juga udah kena, mati ini guys. Ini harus ganti mesin dulu. Tapi untuk mesin ini ada enggak? Ini kalau saya servis tentu saja lama ini durasinya, jadi langsung saja saya ganti mesin dulu, karena ini temanya, ini mekanismenya saja, belum ada mesinnya. Tapi kayak gini itu juga sangat penting gitu, daripada mesin itu juga pergantian ini penting banget buat teman-teman. Nanti kalau misalkan siapa tahu udah pengalaman ganti mesin kayak gini ya, teman-teman kalau ada kerusakan tinggal beli mesinnya saja, itu murah. Beli mesinnya saja itu paling berapa ya, paling 5.000 10.000 itu dapat mesin baru. Kalau teman-teman servis itu biaya servisnya yang mahal, kadang biaya servisnya itu 20.000 30.000, tergantung tingkat kerumitannya. Tapi biasanya tukang servis mematoknya dari harga jam tangannya gitu. Nah kalau teman-teman kayak gini kan, misalkan yang 5.000 atau 10.000 mesinnya, atau misalkan punya jam tangan rusak, itu tinggal ganti, nggak usah ke tukang servis. Ini untuk mesinnya sendiri menggunakan mesin apa ini guys, TL68 ini mekanismenya sama guys, sama SL68. Ini aku menggunakan inilah, ini sama enggak? Oke, karena ini enggak ada asnya, aku menggunakan yang ada asnya aja. Kelemahan asnya itu sama enggak?
nggak sama ya, ada kerjaan lagi nih aku. Waduh, ini nggak sama guys. Oke, ini nggak sama. Oke, langsung kita pasang saja. Aduh, ini takutnya ini permata takutnya juga ada yang hilang. Mungkin ada yang permata itu tak buat gimana ya, gini ya. Ingat ya, ini kewakannya ini as, jadi kita senterkan pada kewakan itu, ada penandanya itu guys, nggak salah-salan. Sebentar, saya bongkar dulu karena ini perumahannya belum pas, saya paskan. Oh iya, pantas ini nggak bisa guys, ini lo patah ini guys, patahnya di sini. Oke, saya cari yang pantas nggak bisa masuk tadi ya, yang nggak patah. Tak coba di sini saja, saya menggunakan yang tidak patah. Pantas tadi nggak bisa masuk, lubangnya sudah tertutup ya, tertutup. As yang patah, maksudnya pengunci yang patah. Udah, ini kita ambil saja dulu ininya, asnya. Kita cek dulu. Ini mesin habis servis, bekas servisan saya tadi, mudah-mudahan bisa. Oke, untuk saya cari gini dulu, saya masukin ini dulu. Gak bisa, ini tak lepas dulu lah biar enak nanti. Kok susah? Susah guys, karena ini susah aku mencari kenapa saja yang lain, maka kenapa ini susah guys. Kenapa ini pas ya, ini agak besar sih. Ada kenapa yang pas enggak ini di sini. Kenapnya ini mana tadi? Oh, kecil kayak gitu, tak kasih kenapa apa ya. Ada yang pas kayak ini. Ya udah, tak kasih kenapa ini aja lah. Ini jatuh malahan. Tak kasih kenapa yang agak besar. Ini kena besar guys, kira-kira pas gak kalau di sini ini. Sebenarnya kurang pas ini guys, ini kecil aja itu. Kalau nggak ada ya terpaksa tak kasih itu guys. Ini terlalu kekecilan dan ini terlalu kebesaran. Oh, ini ada, tapi ini pendek. Kita kan ada panjangnya. Nah, ini ada guys, ini ada yang agak panjang. Oh, ini untuk kenop tahan air ini guys, tapi nggak apa-apa lah, yang penting pas diameternya ini. Oke ya, untuk kenop tahan air dan tidaknya itu tergantung, di sini ada sealnya. Ini ada seal, teman-teman bisa lihat, ini ada seal. Kalau yang nggak tahan air, kenop yang nggak tahan air itu di sini nggak ada sealnya. Nah, itu ini kenop ini tuh tahan air, tapi saya nggak apa-apa. Itu untuk basic jam tangannya sendiri itu sebenarnya nggak tahan air. Jadi tak kasih kenop ini itu biasanya kalau hujan tuh lebih kuat biasanya, tapi nggak untuk direndam. Karena definisi tahan air juga nggak cuma kenopnya saja. Kalau untuk kaca sih rata-rata kuat lah, sudah tahan air untuk kaca, soalnya dia menggunakan lem yang langsung membundar. Paling backcase-nya itu ada perumahan untuk kenop atau tidak, biasanya gitu. Simple aja sebenarnya. Ada sealnya enggak, untuk backcase-nya itu ada sealnya enggak gitu. Oke, ini coba otomatis, saya juga nggak tahu, saya cek dulu, saya tes dulu.
saya tes dulu guys ya. Ini patah jarum, oh enggak, ini enggak ada patahan jarum di situ. Patahan jarum ini bisa masuk seharusnya. Kok enggak jalan? Mati kah? Oh enggak ada baterainya, belum kasih baterai. Oke, hidup tanpa kendala. Langsung saya pasang. Karena ini gak ada kalendernya, saya nggak perlu mencari AMPM, langsung pakai sesang saja menuju angka 12. Nah seperti ini, ke sini agak, aduh belum masuk, aduh sebentar, aduh ini sama halnya itu memasukkan benang ke jarum yang lubang jarumnya itu kecil banget. Gitu. Biasanya kan mungkin teman-teman kan ingat waktu biasanya dulu itu orang tua mau menjahit apa, jahit manual, maksudnya jahit tangan itu dia harus menggunakan memasukkan benang, itu minta bantuan itu waktu kecil kayak gitu. Nah di sini besarnya ini kegunaannya untuk ini guys. Tadi mana casingnya? Oh ini, saya habiskan dulu casingnya menggunakan kain khusus. Oke, saya pasang ini set, nah gitu. Dan ini nggak masuk guys ya, untuk ini nggak bisa masuk, nggak muat karena apa, ada silnya guys. Soalnya jam tangan ini basicnya bukan tahan air, ini tak kasih apa itu, knop yang tahan air itu dia nggak mau masuk ya guys. Sedangkan aku cari ininya itu lepasinya susah, ini udah terpaut kencang banget. Duh sakit tangan saya guys, nggak apa-apa sakit tangannya, yang penting nggak sakit hatinya. Oke, kalau untuk solusinya, nah kayak gini itu solusinya biar bisa masuk, kita lepas silnya guys. Untuk lepas silnya ini juga susah gampang. Oke, karena itu tidak menggunakan ini aja. Langsung bongkar semuanya, nah kayak gini. Nah ini udah terbongkar, ini silnya lo guys. Nah ini udah tak patahin silnya, yang penting aku ini itu bisa masuk gitu. Ingat, ini belajar yang guru terbaik itu adalah belajar dari kesalahan seperti ini guys. Mengalami masalah-masalah seperti ini itu enak ya, daripada belajar langsung pada yang pintar saja set gitu, enggak nyantol kalau. Aduh ini juga ada, aduh guys, permatanya ada yang jatuh guys. Ini permatanya ada yang jatuh, itu paling nggak suka aku jam-jam permata kayak gini itu.
kalau copot jelek gitu guys. Aku gak suka ini guys, tapi bagaimana lagi, ini adalah pekerjaan yang harus dilalui. Kan setiap orang itu juga ada yang suka di permata kayak gini, ada yang enggak. Itu sebenarnya tak kasih lem, sebenarnya ada lem sih. Coba tak masang gini aja bisa enggak? Nah ini kuat kok guys, nggak perlu lem lah, yang penting kita tekan saja kayak gini kencang gitu. Ini tekan lagi, nggak usah tekan lah, nanti malah nggak jadi. Yang penting ini saja bisa, nggak tahu sampai sana, yang penting saat diterima itu kencang rapat, sampai sana rontok semua ya nggak apa-apa, yang penting kan udah dibeli gitu guys. Tapi ini adegan berbahaya, jangan ditiru guys kalau mau cari pelanggan yang banyak ya. Dilem gitu. Nah ininya agak gini dikit, jadi saya harus memotongnya dikit ya guys. Saya harus memotongnya dikit aja, nggak perlu banyak-banyak, dikit aja guys. Oke. Ininya juga udah karatan sih alatnya. Oh tadi pencet mana? Oh ini guys, peralatannya sudah mulai berkarat semua. Gak apa-apa, yang penting mukanya nggak berkarat. Oke. Sedikit lagi guys. Nah seperti ini kayaknya kebanyakan guys, mudah-mudahan pas lah. Kebanyakan tapi mudah-mudahan pas. Gimana ini? Aduh, jatuh lagi guys. Gemes gak guys nonton ini kayak gini? Ini yang saya sendiri gemes, kalau yang nonton ikut gemes enggak? Gak masuk ini guys. Oke, gini aja dulu, lalu kita tekan dengan ini. Nah saya tekan dulu dengan tanggem ini. Gak ikut kalau tak kasih tanggem. Sebentar, saya tekan dulu ini dengan tanggem, baru saya rapatkan. Nah ini dah, mudah-mudahan gak ada kendala, gak ada kesalahan. Dan ini pas tanpa nggak kurang nggak lebih, pokoknya pas ya, ini bisa dilihat ya gitu. Gitu guys, terpasang. Ini udah jadi dua. Itu orangnya di sana, itu belakang tuh nungguin tuh, di depan tuh menungguin. Ini bisa dua. Baru yang ini guys, aduh ini tak masukin sini dulu. Ini masukin dulu. Wadidaw, untungnya saya kebal dikit guys, tidak apa-apa ini. Aduh ini menggunakan tipe SL68 ini sudah nggak memungkinkan, ini nggak memungkinkan, otomatis rusak ini saya pastikan, nggak perlu saya cek kali ini. Oke, besok kita perbaiki. Ini juga udah
patah semua, ini udah hancur lebur. Ini yang ini hancur lebur semuanya. Baik mesin tuh nggak perlu saya cek, ini sudah saya pastikan off. Jadi saya perbaiki, saya cuci biar bisa digunakan lagi. Oke, saya menggunakan mesin ini. Sebelumnya saya cek dulu apakah ini off juga mesinnya, karena ini adalah mesin hasil reparasi saya yang dari asalnya mati tak buat hidup lagi. Oke, saya dengarkan dulu. Oke, nggak ada kendala guys, akhirnya hidup. Dan ini tekniknya ya, kita menggunakan lem serbaguna ini. Oh waduh, malah jatuh ke sana. Nggak apa-apa, saya orangnya baikan. Seperti ini, seperti ini juga. Ini tak ambil yang satu, ambil. Oke, ini tak pasang ini. Nah teman-teman, kalau misalkan mau bisnis jam itu bisa cari yang BS-BS-an, itu bisa jam-jam tua, itu nanti dipajang kayak saya ini, cuma secara offline maupun online. Nanti kalau udah laku tinggal perbaiki gitu, atau di pinggir-pinggir pasar, pinggir-pinggir jalan lah kayak gitu, sambil menerima jasa apa, ganti mesin, ganti baterai. Nah itu kan bisa toh. Teman-teman bisa menonton video saya dari awal hingga akhir tanpa di skip, tanpa dipercepat, tanpa di, pokoknya sampai sedetail-detailnya itu teman-teman bisa. Nanti pada tahapan tingkat profesionalnya nanti teman-teman bahkan bisa membuat jam tangan sendiri gitu, kalau sudah mengikuti saya terus dari awal sampai akhir gitu. Kita sudah hafal luar dalam kendala-kendala ini kayak saya ini tadi, kesalahan-kesalahannya gimana gitu. Nanti belajar dari kesalahan saya, teman-teman bisa menjadi handal gitu, karena guru terbaik adalah kesalahan. Oke, langsung kita pasang dulu. Ini nggak menggunakan hari tanggal atau nggak menggunakan kalender, jadi enak ya masangnya, tinggal plek-plek gitu, slep gitu aja. Untuk mencari jam-jam tua seperti ini teman-teman bisa melalui aplikasi sosial media, jam-jam rusak kayak gini gitu, atau bisa cari di tempat offline tukang rosok ya gitu, tukang rosok dengan harga per kilo biasanya. Tapi kalau belinya di tukang rosok itu ya gimana ya, kalau belinya tukang rosok itu ya beda, nanti jualnya per biji. Tukang rosok belinya per kilo, tapi kalau teman-teman belinya di tukang rosok itu dijualnya per biji sama tukang rosoknya kayak gitu, tapi masih murah gitu. Aku juga sering cari-cari tukang rosok, kalau misalkan ada jam bagus ya tak ambil gitu. Atau teman-teman bisa ngerosok juga ke kampung-kampung itu, cari jam rosok jam itu kan belum ada. Nah itu bisa menjadi ide yang kreatif, lapangan usaha gitu. Nanti untuk menjualnya, tekniknya ikutin saya ini guys. Nah ini hidup ya, udah hidup. Teknik saya ini dari awal sampai akhir teman-teman mengikutinya itu udah gimana ya, udah bisa membuat atau mendirikan menjadi penjual jam tangan mandiri gitu guys. Tapi ini belum, masih separuh, nanti pada ada teknik-teknik lain gitu, jadi harus dilihat semua di daftar putar cara servis jam tangan itu gitu, biar nanti handal. Mengalami kendala ini itu bisa guys. Aduh, karena apa ini guys, ini karena sempit gitu aja. Besok kalau udah punya audio sendiri, udah punya khusus untuk
servis gini nanti enak juga sih cara ngerekamnya. Saya juga servisnya enak gitu, nggak sempit kayak gini. Ini hidup juga. Oke, ini kok apa ya, ada nggak mau ini yang udah di servis ini guys. Jewer dikit dulu masih sentikan. Nah ini guys, nah langsung dia hidup guys. Ini sentil dikit kayak gitu dia hidup. Ya namanya juga jam tua guys. Oh kendalanya ini aku salah, ini jarumnya itu mepet kaca guys. Nah ini yang bikin jam telat kayak gini itu kadang bukan baterainya atau bukan mesinnya, karena memang jarumnya mengalami apa ya, mepet kaca itu, jadi terjadi gesekan sama kaca. Nah gitu guys, jadi teman-teman nggak langsung vonis lah kalau punya jam tangan kayak gitu, nggak langsung vonis jam tanganku sini rusak gini, enggak, kadang jarumnya saja gitu. Nah ini bisa kan, itu berarti solusinya nggak perlu kedatangan tukang servis, buka sendiri. Mana bisa juga tadi ininya dikecilin, dikasih turun gini dikit. Nah lalu kita paskan sebelumnya. Ini bentur enggak? Oh enggak bentur guys, ini enggak bentur. Oke seperti ini. Jadi teman-teman nggak perlu memvonis jam tangannya itu mati karena baterai, karena mesin dan lain-lain. Datang ke tukang servis bilangnya kerusakannya pada mesin. Nah, seharusnya nggak ganti order, nggak ganti apa-apa, terus bayarnya lebih ya kan. Kalau bisa kayak gini, bisa sendiri kayak gini itu kan jadi mandiri. Ada kerusakan tangani sendiri, kerusakan tangani sendiri gitu. Kayak saya ini gitu, kerusakan tangani sendiri. Nah ini menggunakan apa ini, mesin kalender bawah. Oke saya lepas dulu. Ini bisa enggak? Kalau nggak bisa ya ganti mesin lagi gitu. Menggunakan T208. Aduh ini IC-nya kena sih guys, ini IC-nya udah kena ini. Sebentar, aduh kayaknya habis kena air ini guys. Tes dulu, tapi kayaknya nggak bisa, kemungkinan kecil bisa, tapi lebih baik kita tes dulu, jangan suudon dulu. Kita coba dulu, kita lihat dulu. Oke, dan nggak mau guys, dan ini benar-benar nggak mau ini seharusnya itu nggak ada kendala sih, tapi IC-nya tadi aku udah terlihat kayak habis terendam. Oke saya gesek-gesek IC-nya kayak gini, menghilangkan karat atau jamur pada IC. Kira-kira bisa nggak ini? Wah nggak bisa ini. Kalau bisa pun nanti cepat rusak, kasihan customer saya mau memberikan yang terbaik, terutama saat aduh. Oh ya ini tahan air guys, sebenarnya basicnya jam tangan ini tahan air sih. Ini tahan air untuk jam ini, itu basicnya sendiri sebenarnya tahan air, karena ini dia menggunakan seal pada knobnya, dan di backcase-nya juga ada seal kayak gini. Ini basicnya tahan air jam itu. Mungkin sering kelantaran tahan air terus direndam gitu tuh ya, enggak gitu mekanismenya. Tahan air itu kalau bisa jangan dikenakan air, malah lebih awet gitu. Tapi kalau saya ya ini tak masukkan ke air ya masih awet, soalnya ya gimana ya, saya sendiri juga tukang servis gitu. Kalau ada kendala tinggal servis gitu aja, nggak perlu datang ke tukang servis. Kalender bawah ini ada nggak ada, tapi ini menggunakan SL28. Kalau mesin ini menggunakan T208, jadi beda ya. Oke yang ini tak lepas dulu, ini kita servis besok. Saya cuci IC-nya.
langsung tak bongkar gini guys ya. Oke, kita servis besok. Ini untuk perumahannya, untuk asnya sendiri itu apakah sama atau beda? Kalau sama otomatis saya harus mengganti asnya. Nggak tahu, coba tak coba dulu. Ini beda sih asnya, tapi aku coba dulu bisa enggak. Bisa guys, tapi untuk kalendernya ini tuh nggak bisa. Nggak bisa langsung. Oke, aku menggunakan ini bisa, sebenarnya ini bisa guys, tapi karena ini beda garisnya, ukurannya sama cuma beda di garisnya. Ini ada garisnya, ini loh garis ini itu, jadi untuk kalendernya dia nggak bisa. Ini kan satu garis kayak gini, ini dua garis, ini satu garis. Coba kalau ini aku menggunakan as babaannya gitu, misalkan as yang sesuai. Nah, ini kalendernya bisa, aku tarik ininya juga bisa, terus aku tarik kalender pada tuas kalender juga bisa. Aku menggunakan yang ini aja karena aku mau memberikan yang terbaik buat customer saya gitu. Oke, aku pasang. Oke, ini masanya gimana? Oh ya, sampai pasang dulu. Tak cari dulu AMPM nya dari sini biar cepat. Nah, sini udah, tinggal aku pasang. Tak kembalikan dulu biar nggak ikut berputar nanti. Nah, ini tak kembalikan, tak kembalikan. Matahari bersinar, Duh, ini agak longgar dikit. Oke, ini tak giniin aja. Tadi mana tadi toh alatku guys, alatku mana guys? Nah, ini ketutupan kaki guys. Ini tak geser dikit, jangan banyak-banyak biar enggak kocak. Itu kalau kocak nanti malah lucu itu ajinya, gampang rusak juga kalau kocak. Nah, ini pas, karena tadi sudah saya atur AMPM nya gitu. Untuk pengaturan detailnya teman-teman bisa langsung ke playlist, sudah terangin bolak-balik, tak terangin terus cara memasang AMPM, mencari AMPM pada jam tangan itu sudah tak terangin sedetail-detailnya. Teman-teman bisa cari di playlist daftar jam tangan saya gitu, karena ini saling berhubungan. Yang maksudnya gimana? Maksudnya AMPM itu nanti pada pukul 12 malam itu jam tangan ini harus berubah kalendernya gitu guys. Oke, ini. Volumenya agak dikit kan guys, agak dikit agak dikit. Oke, lalu pada setelah jarum penunjuk jam, saya menggunakan jarum penunjuk, memasang jarum penunjuk menit. Ini juga sudah tak sering tak terangkan bolak-balik di konten-konten saya. Oke, baru tak pasang ininya.
Nah, lalu di sini AMPM-nya bagaimana, kita cek. Seharusnya jam 12 pas. Ini jam 12 ini ya, setelah ini jam 12 pas, pada pukul 12 pas jarum menunjuk atas kalender ini harus berubah seperti ini sih. Nah, seperti ini 12 lebih 4 menit. Tadi keputar dikit mungkin. Oke, saya tarik. Nah, sini baru saya pasang. Saya pasang baterai juga. Lalu saya pasang ininya juga. Sebenarnya tak kasih tak kasih as yang ini tuh bisa, cuma nanti untuk mengatur kalender itu harus melalui proses pemutaran 24 jam, jadi gak enak. Jadi langsung aku muter baik untuk customer saya. Ya udah, saya menggunakan as bawaannya saja. Oke, ini untuk cara mengukurnya ini juga saya sudah terangkan di konten-konten saya sebelumnya. Ini prakteknya. Kalau kemarin kan apa ya, kemarin tuh kan cuma itu kan servisnya, tekniknya. Ini prakteknya ya seperti ini. Set itu gitu. Ini agak pendek tapi nggak apa-apa, karena saya tukang servis. Mudah-mudahan ini kali ini aku juga beruntung bisa pas lagi. Oke, mudah-mudahan kali ini aku beruntung, tidak terjadi kesalahan. Ini pas-pas, ini guys, pas-pas, nggak kurang nggak lebih, pas banget gitu. Seperti ini pas, tidak ada apa ya itu naik dikit, atau kalau misalkan diputer, kan kemarin ada kesalahannya pada konten saya. Kesalahan itu kan kalendernya kalau diputer waktu, meskipun ini udah pas kayak gini, itu kalendernya ikut mutar. Nah, itu kesalahan. Kalau ini pas banget kayak gitu. Nah, tanpa kurang tanpa lebih. Oke, jam tangan bisa kita cek dulu, ini udah bisa. Lalu putar kalendernya udah juga bisa, kalendernya putar jamnya juga bisa, dan ini bisa langsung dipakai. Nah, jam tangan 4 ini udah jadi semua guys ya, langsung cuan, dapat uang.